Aloha. Ya, hasil mengejutkan kembali lagi terjadi di World Cup. Jepang menjadi tim kedua Asia yang bisa membuktikan bahwasannya Asia tidak bisa menjadi bulan-bulanan. Dan kalau dari permainan dan secara fighting spirit, Spartanitas, memang Jepang gua akui lah luar biasa. Tapi kita bedah dulu bagaimana kok bisa sih Jepang ini eh, bisa ngalahin Jerman ya. Dan ini suatu hal yang sangat memalukan. Nah, dari line up yang diturunkan si Hansi Flick, dia di depan menurunkan Musiala ya jadi starter, dan Havertz ternyata yang jadi striker. Havertz ini di pertandingan kemarin itu ya gak ada kelihatan, benar-benar tenggelam. Dia itu posisinya bukan striker. Dia itu harusnya di belakang striker lah. Dari second striker atau jadi attacking gitulah ya. Dia nggak bisa. Payah dia kalau di depan. Muller pun tenggelam di depan. Gnabry main dari awal. Sané masih cedera sayangnya, jadi nggak bisa main di pertandingan ini. Nah, sementara Jepang ya kalian semua lebih tahu lah siapa-siapa namanya. Di babak pertama sebenarnya Jepang itu ya awal-awal bisa untuk mengikuti alur ritmenya Jerman lah. 10 menit, 12 menitan. Tapi setelah itu mulai mereka mulai bertahan di babak sendiri. Dan Jerman mulai mendapatkan ritme mainnya lah. Mereka bisa lebih enak passing sana passing sini. Tapi the problem is Jerman ini ya kembali lagi kelemahannya itu memang nggak ada goal getter. Dan susah sekali cetak gol. Mereka terlalu banyak buang-buang peluang. Shooting dari second line di kotak penalti ke atas melulu. Entah Musiala lah, siapa lah. Dan langsung dipanis Jerman dipanis Jepang di babak kedua kan. Dan inilah yang harus dipahami. Ini turnamen nggak boleh bikin kebodohan-kebodohan kayak gitu loh. Dan Jepang pun di babak pertama ya main bertahan, nggak ada peluang berbahaya sama sekali selain gol yang offset itu. Mereka nggak bisa mengikutin sama sekali. Kubo bahkan yang harusnya bisa gendong pun nggak dapat bola apa-apa. Dan mereka layak ketinggalan 1-0. Dan masuk babak kedua, akhirnya Jepang baru mulai keluar, ngepres 6 orang ke depan. Mulai langsung kasih intensity yang tinggi lah sama Jerman. Disitulah baru Jerman kesulitan. Karena mereka dipaksa buat main long ball. Ini harus dilakukan lebih sering lagi oleh pelatih-pelatih papan tengah, papan bawah tim yang mereka latih. Bahwasanya kalau lu main bertahan lawan tim yang di atas kertas kualitasnya di atas lu, bukan solusi bahwasanya lu gak bisa jebol, lu gak bisa kalah. Lebih bagus lu punya kualitas pemain yang buruk, yang di bawah level, tapi lu bermain dengan at least dengan fighting spirit tinggi. Lu instruksikan anak buah lu untuk main ngepres tinggi 6 orang. Karena itu nggak melelahkan, karena lu ngepres secara kolektif. Satu dengan dapat 1 orang. Jangan satu maju, yang lain diam kayak patung di belakang kayak Costa Rica. Bukan seperti itu. Lu harus secara kolektif. Paksa musuh lu main long ball, 50-50 long ball, itu bisa direbut dan kemana-mana. Jadi begitu, sebenarnya sangat sederhana. Tapi ya banyak pelatih-pelatih di World Cup ini kayak tim-tim Qatar lah, Iran lah, mereka cuma taunya bertahan. Udah jebol 100-0 baru keluar, gak ada gunanya lagi. Baru kelihatan di babak kedua bisa Jepang kan, begitu ngepres langsung cetak gol dan banyak peluang mereka ciptakan. Kita gak usah pikirin gimana mereka bisa menang dan lain-lain, tapi secara peluang di babak kedua jelas mereka gara-gara permainan Spartan tinggi dan ngepres itu yang membuat mereka bisa menang dari Jerman. Dan Jerman di babak kedua pun langsung loyo, gak bisa ngapa-ngapa karena memang murni dari kualitas pemain mereka. Regenerasinya itu lagi di tengah jalan, belum sempurna, dan mereka gak punya goal getter. Itu jadi problem buat Jerman. Langsung dipanis di babak kedua. Di performa pemain pun ya menyedihkan sekali justru. Entah si Muller lah, Havertz lah, hancur gak kelihatan. Rudiger yang ngejek pun langsung kena karma. Dan ya gue sih berharap tim-tim Asia harus bisa belajar lebih banyak, lebih mengerti lah bahwasanya kalau lu main bertahan lawan tim Eropa itu bukan solusi, justru bakal jadi makin suatu kehancuran buat tim lu. Lu bakal dihancurkan, tapi lu harus berani bermain. Jangan kasih ruang ke pemain lawan yang punya kualitas dari lu. Walaupun fisik lu lebih pendek dari mereka. Lihat Jepang pemainnya pendek-pendek, Maeda lah, apalah, tapi mereka punya Spartan tinggi. Itu punya speed, mereka bisa berani duel, berani ngepres. Ini harus sering-sering dilakukan oleh tim-tim Asia untuk bisa berbicara lebih banyak. Kita lihat Korsel ke depannya seperti apa.
Di pertandingan lain, Spanyol membantai 7-0 dan banyak yang bilang Spanyol ini luar biasa bla 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 bla. Untuk gue, bukannya gue benci Spanyol, tapi ini lawannya terlalu lemah, men. Come on. Costa Rica sama sekali benar-benar gak nendang loh. Bukan dari nama-nama pemainnya yang banyak gak dikenal ya, tapi secara organisasi itu luar biasa hancur. Mereka itu kalau mereka lebih parah lagi. Kalau Jepang masih well organized lah, 4 di belakang, di tengah masih rapi lah, between the line masih merapat. Costa Rica 4 di belakang, 5 di belakang, lebarnya itu luar biasa, sehingga ruang between the line yang lebar itu, tahu sendiri Spanyol kekuatannya ada di passing game. Mereka manfaatkan, mereka passing control, dan yang tololnya lagi Costa Rica, Spanyol pegang bola, satu orang Costa Rica maju ngepres, yang lain diam mematung di belakang. Ya lu kasih pemain Spanyol waktu berpikir untuk ngasih temennya kemana, dia kasih lagi, satu maju, diam di belakang, kayak gitu terus. Itu yang Costa Rica kalah dan layak dibantai juga ini tim. Dan Spanyol gue bilang belum jadi garansi mereka bisa melenggang mulus di selanjutnya dan bakal jadi juara kalau mainnya begini, karena murni karena kalah kualitas aja. Costa Rica yang tolol aja itu. Dan Spanyol kalau ketemu lawan yang sesungguhnya gak akan dikasih ruang sebanyak ini, gue yakin. Dan si Enrique memainkan ya Blaugrana Pride kembali lagi. Tengahnya itu semua pemain Barca, dan ya depannya untungnya Spanyol depannya itu efektif ya, dapat peluang bisa cetak gol. Kalau biasanya itu Spanyol bau, tapi ini lagi wangi karena memang musuhnya yang tolol. Dan gue kasihin sama si Navas aja sih. Dia udah jarang main di PSG dan sekarang dibantai di World Cup. Harusnya dia bisa kayak Ochoa. Gue berharap dia kayak Ochoa bisa perform lah. Tapi ya kawan teman-temannya pun tolol-tolol semua dan ya layak dibantai. Sorry to say, Costa Rica menyedihkan. Dan peluang di grup ini masih terbuka. Yang jelas Jepang satu langkah udah di depan. Nextnya lawan Costa Rica ya. Nah ini jadi keuntungan dari schedule juga. Kalau mereka bisa menang, dan gue yakin bisa menang kalau mereka ngelawan Jerman, itu udah motivasinya tinggi. Itu luar biasa. Dan antara Spanyol dengan Jerman ya, jujur gue di posisi ini lebih mengunggulkan Spanyol karena mereka passing game-nya tuh lebih jalan. Dan Jerman lagi kena mental di match pertama. Kalau mereka harus bisa bounce back, gak bisa seri. Ya kita lihat seperti apalah. Tapi yang jelas gue lebih mengunggulkan Spanyol untuk melangkah lah Jerman ya edisi demi edisi kalah lawan tim Asia. Di pertandingan lain Maroko Kroasia 0-0, dan ya ini pertandingan benar-benar gak jelas lah. Kroasia kelihatan kali udah berkarat, regenerasinya udah selesai, gak ada yang bisa nendang. Modric pun gak bisa gendong terus. Maroko juga lebih banyak menekan, tapi ya itu gak bisa memaksimalkan peluang. Lebih parah lagi Belgia 1-0 lawan Kanada. Kanada dapat penalti tapi Davis gagal, Courtois GG. Dan Belgia layak menang, tapi Kanada itu luar biasa juga. Mereka menciptakan banyak kali peluang lah. Babak pertama mereka benar-benar agresif, tapi mereka ya banyak peluang tapi gak bisa cetak gol, percuma. Ini mode turnamen, lu butuh cetak gol untuk bisa menang. Gak bisa dengan performa main bagus doang. Dan inilah yang gak dipunya Kanada. So we'll see lah ke depannya seperti apa. Thanks for watching.